Kenapa masih usil dalam isu ini? Kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan bahkan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Risma melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya Presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Rismon memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Loh, begini Bang. Ketika Presiden Obama dipertanyakan birth certificate-nya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini birth certificate saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai, yang tanda tangan tuh Presiden, apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri diangkat oleh Presiden dasar, apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh Presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah Presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih
ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih butir. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lihat sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar, pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus jawab apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Loh, kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Nggak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa menerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud. Oleh sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan masuk ke pidana, malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Maka yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Salam waras. Nah, sekarang si Rismon semakin terdesak ya. Dalam kasus ijazah, tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu ini. Karena Joshua Sinambela sudah keluar nih. Dia menjelaskan secara rinci apa yang dikerjakan oleh si Rismon. Jadi si Rismon ini katanya menganalisa. Ternyata analisanya itu abal-abalan. Melakukan kajian-kajian ilmiah, ya kajian-kajian ilmiahnya itu abal-abal. Karena sumber data yang diambil itu banyak sekali, yang sumber data yang diambil, yang disebarkan itu yang diambil oleh Joshua ini. Karena Joshua ini benar-benar melakukan penelitian, melakukan riset, dan dia itu berteman dengan Rismon. Nah, foto-foto dari si Joshua ini diambil oleh si Rismon, diklaim itu miliknya. Yang anehnya juga sampai sekarang si Rismon tidak melakukan pembelaan bahwa S3 dan S2-nya yang di Yamaguchi itu adalah palsu. Karena dia kan gembar-gembornya menyatakan bahwa dia S3, S2, S3 dari Yamaguchi. Dan itu sudah diberikan keterangan bahwa oleh Yamaguchi bahwa ijazahnya itu tidak dikeluarkan. Beda sekali kalau yang
menyatakan itu dari pihaknya Pak Jokowi, mulai itu rame. Wah, koar-koar deh dia. Sedangkan untuk salah ucap saja dari Fakultas Kedokteran, itu jadi heboh sekali. Sepertinya jadi bahan yang sangat besar bagi mereka, dan itu sayangnya dipercaya oleh pembenci Jokowi yang akut, yang saya bilang kata-kata ya, Raja Goblok. Kalau si Rocky Gerung Raja Dungu, nah rombongan ini ya Raja Goblok, ya, terserah. Nah, rata-rata juga kalau yang muncul di platform media sosial itu yang menghujat Pak Jokowi itu pakai akun palsu, fake akun atau second akun yang isinya itu hanya pertemanannya itu 2, 3, paling banyak lah 10 atau 16. Oh, itu yang pakai fake akun yang kayak gitu, kata-katanya itu pedas sekali itu. Kalau protes, pedas-pedas sekali. Jadi sekarang ini masyarakat itu masih menunggu keterangan dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka-tersangka ini agar rakyat Indonesia ini tentram dari gunjingan-gunjingan yang sangat tidak mendidik ini.